Kisah ini dimulai dengan kisah Nabi Adam dan Siti Hawa yang mendengarkan bisikan setan. Mereka tidak patuh pada firman karena mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah. Hal itu menyebabkan hubungan yang sempurna antara manusia dengan Allah menjadi rusak. Mereka mencoba menutupi diri mereka dengan dedaunan untuk menutupi rasa malu mereka. Tetapi Allah tidak berkenan dengan cara mereka. Allah justru menutupi mereka dengan pakaian yang terbuat dari kulit hewan. Allah sendiri yang telah membuat kurban hewan untuk menutupi rasa malu manusia itu. Nabi Adam dan Siti Hawa memiliki dua anak, Kain dan Kabil. Kain memberikan persembahan kepada Allah dari hasil panen, sedangkan Kabil mempersembahkan kurban hewan, sebuah persembahan darah. Allah menerima korban persembahan Kabil tetapi menolak persembahan Kain. Mengapa demikian? Karena dosa menuntut kematian, yaitu memisahkan kita dari Allah dan harus dibayar dengan nyawa. Dalam iri hati, Kain membunuh Kabil dan membawa sebagian besar keturunannya ke jalan kegelapan. Ratusan tahun kemudian, segala hal menjadi sangat buruk hingga Allah mengatakan bahwa tidak seorang pun di bumi layak untuk hidup, kecuali Nabi Nuh dan keluarganya. Allah memanggil Nabi Nuh untuk membangun sebuah perahu yang sangat besar dan sambil mengerjakan ia menyampaikan pesan ini. Penghakiman atas dosa akan tiba dan hanya ada satu cara untuk melepaskan diri dan menerima pengampunan Allah, yaitu masuk ke dalam bahtera. Mereka tertawa dan memperolok Nuh hingga akhirnya turun hujan dan muncullah air dari dalam tanah. Di saat orang-orang tidak siap, tidak sadar, tertawa dan tidur. Banjir itu membunuh setiap orang dan hewan dan dunia musnah karena dosa mereka. Hanya Nabi Nuh, keluarganya dan hewan-hewan yang dibawa Allah ke dalam bahtera saja yang diselamatkan. Kemudian datanglah Nabi Ibrahim, bapa orang beriman. Allah menyuruhnya untuk membawa anaknya ke sebuah gunung untuk dikorbankan. Sebenarnya Nabi Ibrahim merasa berat dengan perintah Allah ini, tetapi dia mematuhi perintah Allah. Dia membuktikan imannya. Tapi di saat Nabi Ibrahim hendak mengorbankan anaknya, Allah menghentikannya dan Allah menyediakan seekor hewan untuk menggantikan anaknya. Hewan itu menggantikan anak Nabi Ibrahim, darah ganti darah, hidup ganti hidup. 400 tahun berlalu dan Allah mengutus Nabi Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Fir'aun Raja Mesir tidak menyukai hal ini sehingga Allah menghukumnya dengan 10 malapetaka. Di dalam malapetaka terakhir, Allah mengutus malaikat kematian untuk membunuh anak pertama dari setiap keluarga, kecuali orang-orang yang diperintahkan untuk mengorbankan seekor domba yang tak bercela dan menorehkan darahnya di ambang pintu rumah. Jika malaikat itu melihat darah itu, dia akan mengetahui bahwa anak-anak di dalamnya telah ditebus dengan pengorbanan sebagai tanda kematian. Baik orang Yahudi maupun orang Mesir, budak maupun orang bebas. Jika mereka mematuhi perintah Allah, anak mereka akan terselamatkan. Malam itu terjadilah seperti yang dinubuatkan Nabi Musa dan tangisan besar terdengar di Mesir di atas keluarga manapun yang telah menolak pengampunan Allah melalui pengorbanan. Kemudian Nabi Musa memberikan mereka kitab Torah di mana Allah menjelaskan sebuah upacara ritual untuk menebus dosa-dosa manusia. Sang pelaku membawa hewan persembahan kepada kepala agama, meletakkan tangannya di atas kepala hewan itu menyimbolkan dosa dan rasa malunya melalui hewan itu. Kemudian hewan itu dikorbankan, darahnya ditumpahkan, dosa orang tersebut diampuni. Raja Daud dan para nabi mengikuti aturan kitab Torah yang diberikan oleh Nabi Musa. Tetapi mereka bertanya-tanya, bisakah darah hewan itu benar-benar menebus dosa manusia? Atau itu mengacu pada simbol-simbol masa depan? Daud meramalkan sebuah kedatangan seorang raja yang akan menyelamatkan umat manusia. Dia akan memimpin umat manusia dengan penuh kuasa, namun dengan kerendahan hati dan penuh kasih. Raja yang dijanjikan itu tidak punya kesalahan, tetapi dia akan menderita dan mati, menjadi korban bagi dosa-dosa manusia. Dia akan menjadi korban yang agung. Nabi Isa dilahirkan di sebuah kandang karena tidak seorang pun yang menyediakan kamar untuk dia. Dia lahir dari seorang perawan tanpa hubungan dari seorang laki-laki dan hidup suci. Dia masih keturunan Raja Daud. Para penggembala Palestina yang miskin dan orang-orang bijak yang kaya dari timur datang untuk menghormati anak itu dan bersaksi bahwa dia memang Sang Al-Masih, Sang Mesias. Dan Nabi Isa mengajarkan kasih, kejujuran, kedamaian, dan kerendahan hati. Dia adalah tukang kayu, tapi seorang filsuf yang pintar. Dia menghina kaum religius munafik yang peduli dengan ritual ketimbang mencintai Allah. Tapi dia dicintai oleh orang-orang miskin dan dia menyembuhkan orang-orang tuli, buta, cacat, dan kerasukan setan. Dia bahkan membangkitkan orang yang sudah mati. Seorang yang tanpa rumah, pengajar yang mengembara, panggilan revolusioner kepada kekasih Allah untuk hidup sepenuhnya, bebas dari dosa, di dalam kekuatan, di dalam kemurnian, di dalam kasih.
Nabi Isa bahkan memanggil Allah Bapanya untuk menunjukkan umat manusia bahwa Sang Maha Kuasa mencintai engkau seperti ayah. Allah ingin menghubungkan manusia sebagai anak-anaknya, tetapi ada masalah di situ. Mereka masih penuh dosa dan Allah itu suci. Dosa manusia dimulai dari Adam, telah memisahkan manusia dari Allah mereka, dan Sang Mesias mengetahui apa yang harus dilakukan untuk membawa mereka kembali. Yohanes Pembaptis meramalkan kedatangan Isa dan berkata, "Lihat domba Allah yang mengambil dosa-dosa dunia." Isa adalah Sang Mesias yang terpilih untuk menjadi korban persembahan terbesar, belum pernah berdosa. Dia suci, murni, tanpa celah dan layak menebus dosa. Yang tidak bersalah menggantikan yang bersalah, yang suci menggantikan orang berdosa. Dia melakukan ini untuk Bapanya, untuk menebus dosa umat manusia, untuk membebaskan mereka dari perbudakan mereka akan dosa, dan untuk mengembalikan kepada mereka apa yang telah hilang dari Adam, hubungan yang sempurna dengan Allah. Nabi Isa mati di kayu salib bukan karena orang-orang Yahudi maupun orang-orang Romawi, tapi oleh tangan Allah Bapanya. Allah mengorbankan Isa untuk menggenapi apa yang tertulis oleh para nabi, untuk menjadi domba Allah yang mengambil dosa dunia, Anda dan saya. Tapi Dia tidak berhenti di sana. 3 hari kemudian Allah membangkitkan Isa Sang Mesias dari kematian sebagai janji kepada mereka yang percaya kepadanya bahwa mereka juga akan bangkit seperti Dia. Setelah ini Isa berjanji kepada para muridnya bahwa Dia akan kembali lagi, tapi sebagai hakim dan raja. Sang Mesias adalah hadiah Allah kepada manusia, bahwa mereka tidak akan mati di dalam dosa mereka dan terpisah dari Allah, tapi dengan menerima pengorbanannya mereka dapat kembali pada hubungan yang sempurna dengan Allah. Tapi seperti hadiah lainnya, hadiah itu tidak akan menjadi milik Anda hingga Anda menerimanya. Upah dosa adalah kematian, tapi hadiah dari Allah adalah hidup abadi di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita.